Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul isi kandungan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. A. Kandungan surat Al-Fatihah. 1. Pengertian umum surat Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah berasal dari kata fataha, yaftahu fatan yang berarti pembukaan. Kata fataha dapat pula diartikan sebagai kemenangan. Surat Al-Fatihah dinamai sebagai surat pembukaan karena dilihat dari segi posisinya, surat Al-Fatihah berada pada bagian paling awal yang mendahului surat-surat lain. Sedangkan Fatihah dalam arti kemenangan dapat dijumpai pada nama surat ke-48 yang berjudul Al-Fat yang berarti kemenangan. Jika dilihat dari ajarannya, surat Al-Fatihah memuat pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam surat-surat lainnya dalam Al-Quran. Al-Fatihah sering disebut juga sebagai Al-Quran atau induknya Al-Quran, dan Al-Kitab atau induknya Alkitab. 2. Kandungan surat Al-Fatihah. Sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, Al-Fatihah memiliki beberapa kandungan luar biasa yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Berikut 3 kandungan pokok yang ada dalam surat Al-Fatihah. 1. Ilmu sejarah. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung kisah-kisah terdahulu yang bisa kita jadikan pelajaran di kehidupan kita saat ini. Kalimat yang membuktikan adanya sebuah kisah terdahulu yakni dalam lafaz an'amta alaihim atau orang-orang yang diberi anugerah. Ilmu sejarah di sini maksudnya adalah ilmu khusus atau cerita-cerita mengenai umat-umat terdahulu, para nabi dan mereka yang berbahagia, yaitu kelompok yang dijanjikan sebagai penghuni surga yang tercatat dalam kalimat an'amta alaihim. Adapun orang-orang kafir dan mereka yang akan celaka, yaitu kelompok yang dijanjikan sebagai penghuni neraka, tercatat dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2. Ilmu tasil kamlat atau ilmu akhlak. Ilmu akhlak dalam surat Al-Fatihah merupakan sebuah jalan menuju kesempurnaan tentang nilai-nilai luhur. Jalan lurus ini diungkapkan melalui kalimat iyyaka nasta'in atau hanya kepadamu kami memohon perlindungan. Selanjutnya, norma-norma syariat juga tertuang dalam kalimat as-siratal mustaqim atau yang artinya jalan yang lurus. Yang ketiga, ilmu usul atau prinsip agama. Prinsip-prinsip agama yang terkandung dalam surat Al-Fatihah menyangkut tentang keimanan yang meliputi ketuhanan, kenabian, dan hari kebangkitan atau hari kiamat. Selain dari 3 kandungan pokok surat Al-Fatihah di atas, terdapat pula 12 kandungan surat Al-Fatihah secara umum, yaitu 1. Mencakup pujian, sanjungan, dan pengagungan Allah dengan penyebutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. 2. Surat yang mencakup ketiga macam tauhid, yaitu A. Rububiyah atau diambil dari kalimat Rob al-Amin. Kemudian yang kedua B. Uluhiyah atau diambil dari kata Allah dan iyyaka na'budu. 3. Al-asma wa sifat diambil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya. 3. Penetapan kenabian, yaitu dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, karena kita tidak mungkin dapat mengetahui jalan yang lurus tanpa adanya risalah kenabian. 4. Anjuran agar setiap hambanya berdoa, meminta dan merendahkan diri di hadapan Allah. 5. Di antara adab berdoa adalah memuji-muji Allah dengan menyebut-nyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. 6. Bantahan terhadap semua kelompok sesat dan menyimpang, karena jalan yang lurus adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan semua yang menyimpang dan tersesat termasuk menyelisihi hal tersebut. 7. Hendaklah selalu memohon hidayah kepada Allah, karena hanya Dialah yang berkuasa untuk memberi hidayah dan menyesatkan sesuai dengan ilmu dan hikmahnya.
Penetapan adanya hisab atau hari perhitungan dan jasa atau hari pembalasan, serta bahwasanya pembalasan Allah sangatlah adil. 8. Ikhlas dan beragama hanya karena Allah semata, juga dalam beribadah dan memohon pertolongan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 9. Penetapan adalah takdir, karena terdapat orang yang ditakdirkan bahagia dan terdapat pula yang sengsara sesuai dengan hikmah dan ilmu. 10. Pemahaman tentang takdir ini harus sesuai dengan pemahaman mayoritas ulama, sunnah, dan tidak mengikuti kelompok yang memiliki paham menyimpang dan sesat. 11. Motivasi agar senantiasa beramal soleh supaya kelak dikumpulkan bersama orang-orang soleh pula pada hari kiamat. 12. Ancaman agar waspada dan menjauhi jalan kebatilan supaya tidak dikumpulkan bersama orang-orang ahli batil pada hari kiamat kelak. Sekian dari saya. Presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada poin B, kandungan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, pengertian umum surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat Makkiyah dalam Al-Quran, atau tepatnya adalah surat ke-112 yang terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Hal ini menegaskan keesaan Allah serta menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Yang kedua, kandungan dalam surat Al-Ikhlas. Ada 4 kandungan pokok dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, ayat pertama berbunyi, Dialah Allah yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Dia satu dan tunggal, hanya Dia satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Ayat kedua berbunyi, hanya Allah lah tempat bergantung. Artinya, semua makhluk menyandarkan diri hanya kepada Allah dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Ayat ketiga berbunyi, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti makhluk yang diciptakannya. Dia tidak memiliki keluarga seperti manusia. Ayat keempat berbunyi, dan tiada satu pun yang setara dengan Dia. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya yang lain, yaitu tidak ada satupun tandingan dari makhluknya yang dapat menandingi atau menyamai kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Suci dari semua perkara itu. Selain 4 kandungan pokok surat Al-Ikhlas, adapun beberapa kandungan umum dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada yang sama dengan Allah. Yang kedua, tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah, baik dalam hakikat, wujud, maupun sifat. Dan yang ketiga, semua makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi semua hajat makhluknya. Dan yang keempat, Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan. Dan yang terakhir, berisi pokok-pokok tauhid, fondasi keimanan. Pada poin C, kandungan surat Al-Falaq. Yang pertama, pengertian umum surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq menempati urutan ke-113 dan surat Al-Falaq ini bisa disebut dengan Al-Mu'awwizatain bersamaan dengan surat An-Nas. Karena kedua surat tersebut diturunkan secara bersamaan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan tergolong surat Makkiyah. Yang kedua, kandungan surat Al-Falaq. Adapun 5 kandungan pokok dalam surat Al-Falaq. Yang pertama, ayat pertama berbunyi, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai falak waktu subuh. Yang kedua, ayat kedua berbunyi, dari kejahatan apa yang telah diciptakannya, yaitu dari kejahatan makhluk yang berakal maupun tidak berakal. Ayat ketiga berbunyi, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, yang artinya dari kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Ayat keempat berbunyi, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus, yang artinya
tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya. Ayat kelima berbunyi, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki, yang artinya apabila ia menampakkan kedengkiannya dan berusaha atas kedengkiannya yang dipendam itu. Selain kelima kandungan pokok surat Al-Falaq, ada pun beberapa kandungan umum surat Al-Falaq. Yang pertama, surat Al-Falaq mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Dan yang kedua, dalam memohon perlindungan, dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya bagi pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk, sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dan terangnya pagi. Dan yang ketiga, surat Al-Falaq juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan sya'r di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Dan yang keempat, dalam surat Al-Falaq ini terdapat dalil sihir yang mana manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan yang kelima, surat Al-Falaq menjelaskan hasad bahwa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansa dari kelompok 5. Saya akan meneruskan presentasi dari teman-teman. D. Kandungan surat An-Nas. Satu pengertian umum surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surah ke-114 di dalam mushaf Al-Quran, termasuk dalam kategori surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di tanah Makkah Al-Mukarramah. Surat ini merupakan satu dari dua surat Mu'awwizatain atau pelindung diri yang saling berurutan. Tata letaknya di mana sebelumnya didahului dengan surat Al-Falah. Surat An-Nas juga merupakan surat terakhir sekaligus penutup di dalam Al-Quran. Penamaan surat An-Nas sendiri diambil dari kalimat terakhir pada ayat Al-Quran. Dari ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, yang berarti manusia. Surah ini terdiri dari 6 ayat pendek dengan isi dan kandungan berupa anjuran agar manusia sebagai makhluk dan hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala pengaruh buruk, bisikan, godaan serta hasutan syaitan kepada manusia itu sendiri. Kandungan dalam surat An-Nas, yaitu ayat pertama sampai ketiga berarti Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi agar memohon perlindungan kepada yang memelihara manusia dengan berbagai nikmatnya dan yang mendidik mereka dengan berbagai cara cobaannya. Maharaja yang menguasai manusia, Tuhan yang disembah dan dipatuhi oleh manusia, suka atau tidak suka, yang mengatur ihwal mereka dan menetapkan hukum-hukum syariat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat 4 memohon perlindungan dari kejahatan setan yang tak tampak dan selalu menggoda. Bisikan-bisikan itu akan lenyap jika dikuasai dengan akal sehat. Godaan setan itu pun akan lenyap jika bertemu dengan pikiran sehat dan tentunya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat 5 dan 6, sesungguhnya godaan yang membisiki hati manusia terkadang datang dari jin dan manusia atau manusia. Setan dari golongan jin itu sekali-sekali datang menggoda, kemudian pergi dan datang lagi untuk menggoda. Begitu juga setan dari jenis manusia. Seringkali setan itu tampak seperti penasehat dan belas kasih terhadap manusia. Penjelasan yang tertuang dari surat ini mengandung beberapa pola interaksi bagaimana cara Allah melindungi manusia dengan segala bentuk gangguan dan godaan yang muncul dari syaitan. A. Allah sebagai Rabbun Nas, pemelihara manusia, yaitu Rabbun Nas berarti bahwa Allah sebagai pemelihara pengatur segala urusan hidup dan kehidupan manusia, baik bersifat lahir maupun batin, masa lampau ataupun yang akan datang, semua sudah diatur oleh Allah. B. Allah sebagai Malikun Nas,
penguasa manusia. Malikun Nas berarti Allah merupakan satu-satunya yang memiliki juga merajai manusia. Dialah yang meletakkan dasar-dasar hukum melalui syariat agama, dan sebagai raja memang sudah sepantasnya untuk dipatuhi serta ditaati. Si Allah sebagai Ilahun Nas. Ilahun Nas yang mana memiliki makna bahwa dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Hanya dia yang harus dimintai perlindungannya, dan dia pula yang pantas untuk menerima penghormatan tersebut tanpa terkecuali, bahwa segala puji hanya milik Allah. Penyebutan ketiga sifat tersebut merupakan bukti interaksi Allah terhadap manusia sebagai pelindung. Bukti bahwa dia tidak akan menelantarkan seluruh makhluknya kecuali semua berada dalam genggaman kekuasaannya. Maka sebagai umat yang beriman kepada Allah, haruslah kita memohon perlindungan hanya kepadanya, dan segala bujuk rayu dan bisikan jahat setan yang senantiasa ada dalam hati manusia. Sekian dari presentasi kami, kelompok kami. Bila ada salah kata dan salah pengucap, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.